Kita lanjutkan. Apa yang tertulis di dalam secari kertas yang ditulis oleh Ali bin Abi Thalib? La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Laknat Allah untuk orang yang menyembelih untuk selain Allah. Laknat Allah. Tadi makna laknat apa? Dijauhkan dari rahmat dan kebaikan. Laknat Allah itu maknanya dijauhkan dari kebaikan dan rahmatnya. Padahal rahmat Allah itu sangat luas. Ibaratkan lautan yang tak pernah bertepi. Kok ada ini nggak dapat apa? Nggak dapat laknat, nggak dapat rahmat. Padahal rahmat Allah itu luas. Tapi ini orang nggak dapat rahmat. Ya. Rahmat Allah apa? Kok bisa Allah menjauhkan rahmatnya? Macam-macam rahmat Allah itu luas, macam-macam bentuknya. Ada rahmat Allah yang berupa materi. Usahanya lancar, ya, diberikan kemudahan-kemudahan. Sehingga termasuk laknat Allah dalam urusan materi, mungkin usahanya susah, jualan ini bangkrut, ganti itu juga susah, ya. Sulit untuk usaha. Atau di antara rahmat Allah yang berupa kesehatan, karena rahmat Allah itu luas. Ini contoh aja. Gimana contoh rahmat Allah yang berupa kesehatan? Mungkin jarang sakit, kalaupun sakit juga ringan, kalaupun sakit cepat sembuh. Berbeda dengan laknat itu yang dijauhkan dari rahmat Allah yang berupa kesehatan, mungkin sakitnya nggak sembuh-sembuh, kita nggak tahu. Atau mungkin karena sakitnya itu sudah lama, atau dikit-dikit sakit. Kalau sakit susah sembuhnya, yang sudah sakit aja nggak sembuh-sembuh, ini tambah lagi. Tapi ingat, bukan berarti kalau ada orang yang sakit nggak sembuh-sembuh itu dapat laknat, belum tentu. Ini kan kita berbicara rahmat Allah itu luas, bisa berupa materi, bisa berupa apa? Kesehatan. Bukan kalau jenengan ngelihat tetangganya sakitnya nggak sembuh-sembuh udah 2 tahun, oh jenengan dapat laknat Pak. Ya belum tentu begitu. Ya, siapa yang tahu tentang itu? Ini diantara bentuk rahmat Allah. Atau mungkin diantara bentuk rahmat Allah diberikan ketenangan. Hidupnya tenang, diberikan kemudahan. Dan sebaliknya Allah menjauhkan dari rahmat, diantaranya dijauhkan dari ketenangan. Hidupnya enggak tenang, gelisah, padahal hartanya banyak, hidupnya tercukupi, ya. Tapi apa? Tetapi hidupnya itu tidak nyaman, tidak tenang, gelisah dan seterusnya. Walaupun ekonominya cukup, ya. Dan rahmat Allah yang paling besar yang diberikan untuk hambanya itu hidayah. Rahmat Allah yang paling besar yang diberikan untuk hambanya itu paling besar adalah hidayah. Naam. Siapa mereka yang mendapatkan laknat? Ya, tentunya orang-orang ini yang Allah laknat karena melakukan suatu perbuatan. Enggak mungkin enggak ada perbuatan yang dilakukan dapat laknat. Ya. Tidak mungkin adanya asap kecuali adanya api. Sehingga apa? Pasti dia melakukan suatu perbuatan yang perbuatan tersebut mendatangkan laknat dan perbuatan tersebut pasti dosa besar. Sebagaimana tadi kita sebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahkan Rasul juga mengatakan al-jazaa'u min jinsin amal. Perbuatan itu sesuai dengan balasan. Balasannya dilaknat. Perbuatannya jadi berat. Apa yang pertama? La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Laknat Allah untuk orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ya. Laknat Allah untuk orang yang menyembelih dengan niat dia persembahkan niat untuk selain Allah. Ini mendatangkan laknat. Ya, menyembelih, mengalirkan darah, tetapi dia peruntukan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah perintahkan di dalam Al-Quran,
Ya, dalam suratnya, surat apa? Allah sebutkan dalam Al-Quran, Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam surat Al-An'am Allah berfirman, sesungguhnya inna solati wa nusuki, sesungguhnya hidupku, kemudian sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan sembelihanku, ya, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan, fasolli li rabbika wanhar, dan solatlah kalian, kemudian menyembelihlah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ini enggak, dia menyembelih untuk selain Allah. Bagaimana contohnya? Contohnya dia berkurban, menyembelih, tetapi bukan dia untuk Allah. Untuk siapa? Untuk jin. Untuk jin, ini contoh-contohnya. Untuk orang mati, untuk malaikat, untuk penunggu ini, penunggu itu, penunggu laut, penunggu gunung, penunggu hutan, penunggu kebun, penunggu apa lagi? Pohon. Ya. Ya. Maka ini diantara bentuk menyembelih untuk selain Allah adalah berkurban dengan apa? Dengan niat untuk selain Allah. Ya. Tapi dia nyembelihnya baca bismillah, Tat. Gimana, Tat? Ya sama. Walaupun dia nyembelihnya bismillahi Allahu Akbar, tapi niatnya untuk siapa? Untuk penunggu laut. Bukan sekedar penunggu laut ini. Untuk apa? Sing bau rekso. Apa yang bau rekso? Ya, penguasanya. Ya. Walaupun dia membaca bismillah, tetapi dia niatkan untuk kepada selain Allah, ini masuk ke dalam hadis ini. Apalagi kalau apalagi kalau menyembelihnya bukan menyebut nama Allah dan memang dia peruntukan untuk selain Allah, 2 kali lipat. Ya. Misalnya nama jinnya namanya Genderuwo misalnya, ya. Ini kan misal dengan menyebut Genderuwo dan memang dia persembahkan untuk itu. Ya. Jadi yang namanya menyembelih selain Allah, yang pertama adalah dia menyembelihnya baca bismillah tetapi niatnya untuk selain Allah. Atau yang kedua, dia menyebut nama jin atau menyebut nama selain Allah dan dia niatkan juga untuk selain Allah. Atau yang ketiga, menyembelih selain nama Allah atau selain untuk Allah. Apa yang ketiga? Yang ketiganya dia menyebut nama selain Allah dan dia untuk Allah. Menyembelihnya menyebut selain nama Allah walaupun niatnya untuk Allah. Bisa dipahami ya jamaah? Saya ulangilah biar ingat. Disebutkan dalam wasiat Rasul, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Untuk selain Allah dalam sembelihan ini ada 3. Pertama, menyembelihnya dengan baca bismillah tapi niatnya untuk selain Allah. Yang kedua, bacanya menyebut selain nama Allah dan dia persembahkan untuk selain Allah. Dan yang ketiganya, dia menyembelih dengan menyebut selain nama Allah, dia tunjukkan untuk Allah. Ini semuanya contoh-contoh menyembelih selain Allah. Kenapa? Karena yang benar adalah caranya benar, niatnya benar. Caranya benar seperti apa? Baca bismillah, niatnya juga karena Allah. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Mana buktinya? Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-118. Surat apa? Al-An'am ayat yang ke-118. Faqulu mimma dzukirasmullahi alaihi, makanlah kalian dari sembelihan yang di sana disebut nama Allah. 1, ini caranya ketika menyembelih. Ya. Kemudian niatnya, peruntukannya disebutkan dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah engkau untuk Allah dan menyembelihlah engkau untuk Allah. Seperti kurban. Kurban kan kita menyembelih karena Allah.
Ya, karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sembelihan yang benar, caranya benar, niatnya benar. Tidak boleh salah satu yang kurang, ya. Ketika salah satu yang kurang itu masuk menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam wasiat ini, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Laknat Allah untuk orang yang menyembelih selain selain apa? Selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih untuk selain Allah. Ya. Ini yang pertama. Laknat yang pertama. Kemudian yang kedua. Dalam wasiat Rasul Ali bin Abi Thalib dalam secari kertas yang ditulis oleh Ali yang kedua, la'anallahu man sariqa manarul ardi. Laknat Allah untuk orang yang mencuri batas tanah. Ya, seorang yang mencuri batas tanah atau merampas atau yang disebut dengan mafia tanah, begitulah. Kalau bahasa kerennya kan begitu. Mafia tanah. Ya, ngeri ini, dapat laknat jemaah. Ya. Naudzubillah ini, ya, karena Allah menjauhkan dari rahmat dan kebaikannya. Ya, merampas atau mencuri atau juga mungkin dia menyerobot. Apa nyerobot? Nyerobot tanah orang. Ya. Atau mungkin dengan geser patok. Tahu patok? Oh, di sini ya paham lah. Ya. Kayaknya sambil nyangkul, bersihin, tapi sambil apa? Sambil geser, sambil mindahin patok tanah. Itu sama. La'anallahu man sariqa manarul ardi. Laknat Allah untuk yang merampas batas-batas tanah. Ya. Atau mungkin dia nggak secara langsung ngambil tanahnya, merampas, tetapi juga bisa mengubah apa? Mengubah ukuran. Nah, kan cuman sejengkal Ustaz. Oh, jangan lihat sejengkalnya, ya, jangan ngelihat sejengkalnya, tapi mengambilnya. Ya. Ngelihatnya di atas sejengkal, ke bawahnya berapa kilo ke bawahnya? Jangan lihat cuma sejengkal, ngerubah. Ya. Atau juga memalsukan dokumen, ini juga masuk. Ini tahu ada dokumen asli, sertifikat asli, ini dipalsukan. Dengan tujuan untuk dia apa? Untuk dia bawa ke pengadilan. Saya yang punya tanah itu, padahal dia apa? Ini dokumennya palsu. Wah, akhirnya mungkin terjadilah apa? Terjadilah di pengadilan, akhirnya dimenangkan yang punya sertifikat palsu. Ini juga sama. Ya. Ini juga sama. Ya. Kenapa? Membantu untuk apa? Yang demikian. Ini termasuk dosa besar. Ya. Atau cara-cara yang lain, ini adalah ya tadi kita sebutkan contoh-contohnya, model-modelnya. Ya, secara umum banyak modelnya seperti apa. Ya, Rasul mengatakan dalam hadis ini, wasiat Rasul, la'anallahu man sariqa manarul ardi. Ya, ingat dengan hadis tentang bangkrut. Rasul pernah mengatakan kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, al muflisu fina man laisa lahu dirhamun wala mata. Orang yang bangkrut ya Rasul, nggak punya usaha, nggak punya uang ya Rasul. Ternyata kata Rasul bukan itu. Orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat yang dia membawa pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya, pahala hajinya, tapi habis karena dolim. Habis karena dolim di dunia. Dolim dengan apa? Di antaranya akhoda mala hadat, karena dulu pernah merampas hak orang lain. Apa yang dirampas? Macam-macam, termasuk tanah. Ya, termasuk tanah. Maaf, besok hari kiamat akan menjadi keburukan, naudzubillah. Ya, padahal di dunia berapa lama, tapi laknat Allah sampai hari kiamat. Pahalanya habis, susah payah sholat 5 waktu, ya, tapi pernah mengambil hak orang lain dalam urusan pertanahan. Ya, akhirnya pahalanya diambil tuh untuk orang yang didolimi. Hajinya sudah ngantri. Berapa lama? Berapa lama haji?
21 tahun. Nunggu 21 tahun. Dia untuk bisa haji nabung bertahun-tahun. Pahalanya buat apa? Buat bayar. Rugi. Puasa yang sudah sebulan penuh setiap Ramadan. Ternyata pahalanya buat bayar orang karena kezaliman yang dia lakukan ya dengan mengambil hak orang lain. Zakat yang dia keluarkan padahal dia apa? Ya, bersusah payah di dalam bekerja, ternyata pahala zakatnya diberikan untuk orang lain. Maka hendaklah kita ya berhati-hati. Rasul mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la ya'khudhu ahadun shibran minal ardi bi ghairi haqqihi illa tawaqahum wahu ila sab'i aradina yaumal qiyamah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang yang mengambil satu jengkal tanah milik orang tanpa hak. Tidaklah seorang yang mengambil tanah seseorang walaupun sejengkal tanpa hak illa tawaqahullahu ila sab'i aradina yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat dia suruh mikul dengan dilapisi 7 lapis bumi. Mana kuat. Itulah sehingga disebutkan laknat karena memang perbuatan itu mendatangkan keburukan. Ya. Kemudian yang ketiga, la'anallahu man la'ana walidayhi. Laknat Allah untuk anak yang melaknat orang tuanya. Gimana kok bisa ada anak melaknat orang tua? Ya. Melaknat orang tua itu ada 2. Bukan saya lagi ngajarin biar nanti pulang ngelaknat, bukan ya. Ini kita belajar keburukan biar kita apa? Kita menjauhkan diri. Seorang yang melaknat orang tuanya, satu dengan cara secara langsung. Melaknat orang tua dengan cara secara apa? Langsung. Contohnya gimana? Contohnya yang memaki-maki, menghina, mengejek, atau mendoakan keburukan. Atau nyepatani, tahu nyepatani? Sini sama ya nyepatani ya, betul? Ya, mendoakan keburukan, nyepatani. Semoga cepat mati. Ini termasuk laknat kepada orang tua. Semoga orang tua cepat mati biar saya dapat warisan. Nah, ini sama. Ini secara langsung laknat anak kepada orang tuanya. Lewat dia melaknat, menghina, mencaci, atau juga mendoakan keburukan. Maka Allah akan melaknat anak ini sebagai balasan apa yang telah dia perbuat. Atau laknat anak kepada orang tuanya secara tidak langsung. Gimana melaknat orang tua enggak secara langsung, tapi anak ini sebagai penyebab. Sebagai penyebab orang ngelaknat orang tua karena anaknya, karena sebagai apa? Penyebab. Contoh misalnya gini. A sama B lagi ribut. A sama B lagi ribut. A menghina orang tuanya B, melaknat orang tuanya B. Yang B nggak terima, dia juga melaknat, akhirnya membalas dengan laknat, menghina orang tua A. Maka Maka A ini, dia sebagai pemicu sebagai pemicu orang tuanya dilaknat. Paham? Jadi pahami? Nah gitu. Walaupun nggak secara langsung dia melaknat orang tuanya, tapi anaknya ini sebagai pemicu. Karena gara-gara dia melaknat orang tua temannya itu jadi melaknat orang tuanya dia. Maka anak ini sebagai pemicu melaknat orang tua. Ini namanya melaknat secara tidak langsung. Hukumnya sama? Sama. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yasubbu rajulu abar rajuli wa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Ada seorang laki-laki, ada seorang yang menghina, mencela orang tua, ya. Maka anak dari orang tua ini yang dicela, dia enggak terima. Akhirnya dia pun membalas celaannya dengan mencela orang tuanya, bapak ataupun ibunya. Gantian. Ya, ini ya yang ketiga. Kemudian yang keempat,
Wasiat yang keempat, la'anallahu man awa muhditsan. Laknat Allah untuk orang yang berbuat kerusakan. Bagaimana berbuat kerusakan sampai mendatangkan laknat Allah? Macam-macam. Bisa dia secara langsung membuat kerusakan di bumi, ya, misalnya seperti pencuri, perampok, pembegal, ya, penyebar keburukan atau penyebar permusuhan, atau secara tidak langsung melindungi, membantu, melancarkan, membela. Ini ada yang langsung, ada dengan cara yang tidak langsung dengan membela, melindungi. Ya. Ini sama dengan apa? Dengan mendapat laknat. Gara-gara menyebarkan apa? Ya, gara-gara seorang tersebut ya mendapat laknat perbuatan dari apa? Berbuat kerusakan di bumi. Juga termasuk seorang yang apa? Seorang yang menyebarkan bid'ah di dalam agama. Termasuk juga yang membuat kerusakan di bumi itu adalah menyebarkan perbuatan bid'ah dalam agama. Ya. Maka orang yang membantunya ya bisa kena. Ya bisa kena. Apalagi tahu, ya itu tahu ya perbuatan yang menyimpang dalam agama, malah dilindungi. Malah dibela, malah didukung. Ingat dengan hadis yang Rasul sebutkan sebagaimana yang ditulis oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu beliau sampai mengatakan demikian. La'anallahu man awa muhditsan. Ya. Nah, ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tentang satu hadis di dalam bab yang ke-8, yaitu bab laknat Allah untuk orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dan hadisnya dalam bab ini hanya satu. Ya, selesai pembahasan bab yang ke-8. Semoga bermanfaat jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari perbuatan yang mendatangkan laknat Allahu Rabbul Alamin. Allahumma amin. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.